Karena memang kebetulan kalau kita ngomongin dakwah kampus, emang dakwah kampus zaman sekarang ya, kalau kita sebut dengan era digital, era Gen Z itu, ini beda sekali dengan dakwah kampus waktu 10 tahun yang lalu gitu ya. Bahkan 5 tahun yang lalu aja sudah lumayan beda gitu ya. Ini kan adalah zaman di mana digital itu sangat jauh berperan penting. Kalau dulu tuh digital dan offline tuh 50-50, Mbak. Kalau sekarang tuh bisa sampai 80-20 tuh. Sejak pandemi ya, di mana digital tuh sudah dibuat sedemikian rupa, kita bisa lebih eh, tidak bergantung dengan pertemuan secara offline. Bahkan sekarang di hampir di semua perusahaan besar itu membuat 70-30, 65-35 ya, sekitar 65-35. 65 tuh kerja di kantor, 35 tuh kerja di WFH, kerja di rumah. Karena itu ternyata lebih efektif, jauh lebih efektif daripada 5 hari kerja di kantor gitu. Jadi ini benar-benar serba digital gitu. Dan bahkan beberapa kampus itu, kalau kampus bahkan kampus top dunia ya, kampus top dunia itu istilah di LPDP-nya adalah perguruan tinggi utama dunia, PTUN, PTUD ya, PTUD utama dunia itu beberapa lulusannya adalah full online gitu, dan kita bisa daftar di sana dan legas apa legal gitu ya, dan diakui. Jadi apa digitalisasi semua hal-hal yang menyangkut dengan kehidupan kita sehari-hari itu sudah sangat intens gitu ya. Ya, sekarang kita ngomongin tentang apa tentang ini apa sih, tentang dakwah gitu ya. Dakwah itu kan menyampaikan sesuatu, gitu. Menyampaikan informasi. Kalau dulu eranya adalah era global, kalau zaman aneh gitu, zaman 10 tahun yang lalu era global, era di mana border itu menjadi borderless gitu ya. Di mana dunia itu tidak ada batas, ya. Semuanya itu terbuka karena pada saat itu ada zaman di mana zaman internet baru muncul. Tapi sekarang udah digital banget gitu. Semuanya bisa didigitalisasi gitu. Bahkan kita sendiri itu bisa langsung ada avatarnya ya kalau kita pakai alatnya yang kacamata Apple itu ya. Nah, sekarang tema ini adalah alumni hebat, dakwah kuat menginspirasi perubahan di era digital. Nah, ini apa sih alumni yang hebat? Jadi kan di sini kata kuncinya adalah alumni hebat, terus yang kedua dakwah yang kuat gitu ya. Apa sih alumni yang hebat? Apakah seperti Avenger gitu ya, yang punya kekuatan macam-macam gitu, dan setiap orang punya backstory masing-masing? Ini dulu saya dulu pernah bikin cerita parodi ya, di mana aktivis dakwah itu diidentifikasikan Avenger, sedangkan Thanos dan kroco-kroconya itu disifatkan sebagai liberalisasi gitu ya, kaum-kaum yang ingin menghancurkan anak muda, narkoba dan lain-lain. Itu dulu bikin parodi filmnya seperti itu. Atau seperti Khabib McGregor gitu. Dia adalah seorang atlet UFC terkenal Islam ya, dari Rusia, dan memang dia tidak terkalahkan ya. Dan dia memilih pensiun dini. Tapi dia literally memang tidak terkalahkan ya. Dia tidak pernah kalah setahu aneh. Nah, nih mengalihkan host dulu nih ke Hadi, lupa. Oke, Hadi boleh di ini share screen-nya. Ini lupa. Ani jadiin co-host atau, share screen-nya dibikin multiple. Oh iya, apa dulu?
Oke. Nah, alumni hebat tuh buat buat ukuran kita tuh nggak sewah Avenger ya atau Habib McGregor ya. Tapi kita bisa jadi mereka ya. Semangatnya bisa menjadi semangat mereka. Ya. Yuk jadi alumni hebat. Alumni hebat itu adalah alumni yang lulus dengan nilai terbaik. Bukan berarti nilai paling bagus ya di angkatan tersebut. Nilai terbaik maksudnya adalah alumni yang memang dia berusaha sebaik mungkin dan itu adalah nilai terbaiknya. Dan setiap jurusan, setiap orang punya nilai terbaik masing-masing, gitu ya. Tapi at least dia yakin itu adalah nilai terbaik dan berhasil mengaplikasikan ilmunya, ya, taruh ya aneh. Dan berhasil mengaplikasikan ilmunya dan menjadi seorang profesional yang membanggakan dan mengamalkan akhlak-akhlak Islami. Simpelnya gini, jadi mereka adalah seorang profesional yang terus berkembang. Jadi kalau di dunia kerja nih, kalau kalau kalian bekerja, ini pesertanya harusnya alumni-alumni ya, ya atau nggak minimal panitianya alumni ya. Jadi kalau ketika kalian menjadi seorang profesional, itu yakinkan ke diri sendiri, kalian nggak cuma bekerja biar dapat duit, tapi kita adalah profesional yang terus berkembang. Apa itu profesional yang terus berkembang? Kita bekerja dan terus belajar. Kalau memang bagusnya adalah perusahaannya punya cost untuk biaya kita belajar mandiri gitu ya. Kayak misalnya perusahaannya Ahbani tuh, ya, alumni MT juga, dia tuh kerja di ya anak perusahaannya Telkomsel ya. Nah ini ada tuh costnya sekitar berapa puluh juta untuk dia diizinkan untuk eh, mengapply mengapply skill course untuk mengembangkan dirinya. Nah, seorang alumni yang hebat itu adalah ketika dia menjadi profesional, dia terus belajar, dia terus berkembang, dia terus mencari course-course yang lain, mencari ilmu-ilmu yang lain sampai akhirnya skill-skillnya terus bertambah. Jadi nggak cuma minta gajinya bertambah aja, tapi skillnya juga bertambah. Terus yang kedua, di sela-sela waktunya dia terus mengutamakan sholat dan terus menambah wawasan Islamnya, gitu ya. Ya, kalau lagi rapat terus nggak bisa izin, kebetulan karena memang proyek kita mau dipresentasikan, ya nggak apa-apa. Berarti kita tunda dulu sholatnya sampai akhirnya kita diizinkan presentasi. Selesai presentasi, terus kira-kira kita minor di rapat itu, ya izin. Bilang ke teman, sebentar ya gue sholat dulu, gitu ya. Mengutamakan sholat. Dan terus nambah wawasan Islamnya, gitu. Jangan sampai stagnan aja wawasan kita. Kan sekarang di YouTube udah banyak ya, nggak harus datang ke kajian masjid atau ke kajian musola. Kita bisa nonton di YouTube sesuai dengan tema atau sesuai dengan yang kita butuhkan. Yang ketiga, di balik tampilan yang oke punya, ada akhlak-akhlak Islami yang bikin adem ya. Jadi sebagai alumni yang hebat, itu tampilannya itu harus menyesuaikan. Nanti ada ya pembahasannya lagi. Dan yang pasti adalah akhlak-akhlak Islami yang adem. Tadi ya, akhlak Islami ini nggak bakal mungkin kita punya kalau kita nggak punya wawasan Islam, gitu ya. Jadi kita harus punya akhlak-akhlak Islami ini yang memang embedded, yang menempel dalam diri kita, gitu. Yaitu ramah, ulet, tidak menyia-nyiakan waktu, menyiakan apa? Boleh sih melakukan hal mudah, mubah kayak nonton Netflix is okay, main game is okay, gitu. As long as kita tidak meninggalkan kewajiban kita atau kita tidak terlalu terlena dan menyia-nyiakan waktu. Kalau sekedar untuk hiburan is okay. Dan hiburan itu kan ya sekilas-sekilas gitu ya. Terus selalu menjadi hamba Allah di mana saja. Jadi nggak bakal tuh korupsi. Jadi kita yakin nih kita hamba Allah. Kalau hamba Allah berarti kita yakin kalau kita selalu dalam pengawasan Allah. Jadi kalau Ani masih inget tuh, Ani kebetulan kerja sebagai PNS ya. Tiba-tiba apa bilang, ini ada bagi-bagi uang gitu. Ani sebenarnya nggak ngerti ini bagi uang apa. Terus ya udah kita buat makan ini. Ani makan tuh. Dan setelah Ani makan, Ani sakit ya. Dan itu sakit COVID yang lagi parah banget. Ani sampai nyari rumah sakit nggak dapet, sampai akhirnya ya udah nih dirumahkan.
habis itu diisolasi dan itu parah banget. Sampai akhirnya setelah aneh sembuh, aneh nanya, sebenarnya dana teknis itu apa, dana taktis, dan ternyata itu adalah dana syubhat gitu. Nah, ini seorang alumni yang hebat, dia bisa mencegah nih, jangan sama kayak aneh. Jadi tahu-tahu oh ini takdir, tapi kita nggak melihat ini sebenarnya uang dari mana gitu ya. Uangnya halal atau enggak, ya udah kita makan-makan aja. Nah, waktu itu aneh makan gitu. Sebenarnya kita bisa mencegah makanan itu masuk, tinggal nggak makan aja. Kita bawa minum-minum sendiri terus seakan-akan makan gitu, tapi kita nggak makan kayak gitu. Kita cuma menghormati, datang ke situ, tapi ya hanya berinteraksi saja, tapi bawa makanan sendiri dan lain-lain. Nah, ini akan mencegah tindakan korupsi, apapun korupsinya, korupsi waktu, korupsi kerjaan, korupsi uang apalagi gitu ya. Atau tadi korupsi-korupsi hal-hal yang memang masih syubhat golongannya. Yang terakhir, selalu selalu punya waktu buat berdakwah dari yang kecil hingga yang terstruktur. Yang kecil itu apa? Yang kecil tuh adalah yang paling sederhana nih ya. Paling sederhana adalah ketika kerja, ya. Ketika masuk dunia kerja, pasti nggak lepas dari gibah. Dan minimal gibahnya itu adalah ngibahin atasan, ngomongin atasan. Nah itu ya sebenarnya kalau kita diam dan kita pergi pada saat gibah, mereka tuh udah tahu kalau kita nggak suka gibah. Dan itu adalah bagian dari dakwah. Dakwah yang paling kecil. Atau yang kedua ya, ingetin orang sholat. Lu udah sholat belum? Ya udah sholat dulu. Itu tuh biasa di tempat kerja. Dan ini bisa jadi kita yang ngawalin gitu ya. Atau kita yang selalu memulai gitu. Kayak misalnya kalau aneh sebagai seorang laki-laki ya berarti ngajak laki-laki yang lain, teman kerja saya untuk kerja. Yuk kerja, yuk sholat gitu. Lu kerja lu apa? Masa kagak kagak ke kantor-kantor, di di koperasi mulu, di kantin mulu makan gitu ya. Ngopi mulu tapi kagak 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 nyampe-nyampe kantor kayak gitu. Jadi kita sebagai orang yang selalu punya waktu untuk berdakwah. Baik yang kecil hingga yang terstruktur. Apa yang terstruktur? Ya berarti ikut-ikut kajian seperti ini terstruktur ya. Ada organisasi yang ada organisasinya, dibagi-bagi menjadi beberapa bagian, ada tujuannya, ada visi dan misi, ada objektifnya, ada sasarannya. Nah, ini terstruktur. Ya, kita selalu punya waktu dan ya alhamdulillah kita bagian dari dakwah yang terstruktur ini ya. Karena dakwah yang terstruktur itu ada banyak amalan, ada amal jama'i ya. Dan tangan Allah tuh ada pada pada organisasi yang ada amal jama'inya. Ada musyawarah gitu ya. Dan musyawarah tuh kayak rapat ya. Dan itu berkahnya banyak. Ya. Tapi ini kebetulan fokusnya bukan di ayat-ayat Al-Quran ya, ayat Allah ya. Jadi aneh fokusnya ke teknisnya ya. Apa sih jadi alumni hebat dan apa sih dakwah yang kuat. Nah, udah itu aja biar nggak terlalu jadi beban. Makanya aneh bilang di sini, nih ini ketutupan nih. Banyak sih, tapi nggak bisa ditaruh di slide yang kecil gitu ya. Nanti kalau memang ternyata ada kita mau ngedrilling lagi gimana sih jadi alumni yang hebat, terstruktur dan lain-lain, ya kita bisa sharing lebih banyak lagi. Tapi karena ini fokusnya ada nggak cuma alumni, tapi dakwah juga ya kita mixing lah. Nah, dakwah yang kuat seperti apa? Apa tuh dakwah yang kuat di era digital yang sekarang? Aneh nggak bakal fokus ke sosial media karena sosial media itu nanti panjang ya, panjang. Dan itu nanti masuknya ke syiar. Aneh sekarang fokusnya ke alumni. Jadi mengubah mindset kita bersama dan kita diskusi bareng nih kalau memang ternyata masih ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan ya udah nggak apa-apa. Berarti dimasukkan kita masukkan ke hati masing-masing dan kita research masing-masing. Kita cari tahu, kita setel YouTube, kita sesuaikan dengan pengalaman dan wawasan kita yang kita punya sekarang. Dakwah yang kuat tuh apa? Ini menurut aneh dakwah yang kuat itu fokusnya di empat saja sebenarnya. Ya, yang pertama inklusif, gak homogen, gitu. Gak kaku, gak takut kenalan sama orang-orang baru. Nah biasanya dakwah itu yang sekarang tuh cenderung eksklusif, ya, homogen orang-orangnya itu aja, gitu. Ya. Terus nggak kaku gitu, karena emang makanya kita tuh pastikan di BINUS nih dakwah kampus ya kita sebagai alumni yang memang nanti ketemunya apalagi teman-teman yang udah kerja sekarang pasti ketemunya lebih banyak orang yang inklusif gitu ya. Ya kita bawa nih.
bahwa inklusif ini juga ke teman-teman kampus gitu ya. Walaupun Anda yakin kalau di kalau saya yakin kalau di BINUS nih emang lebih inklusif dibandingin kampus-kampus swasta lainnya yang memang ada lembaga dakwahnya ataupun kampus-kampus negeri ya. Tidak menghakimi gitu ya. Nggak menghakimi gitu. Jadi jangan sampai oh dia pacaran berarti nggak bakal nih dia dia tobat. Oh dia apa dia tuh ini banyakan main gini main gitu gitu ya yang aneh nggak layak buat disebutkan sekarang. Nah kita kita hakimin bahkan yang Kristen aja bisa mualaf kok gitu kalau memang waktu tepat. Bahkan yang nggak pernah sholat aja sekarang teman aneh malah rajin banget dia ikut kajian rajin sholat. Terus tiba-tiba yang cewek-cewek ada yang sampai jilbabnya udah pada bagus-bagus syar'i gitu. Dan kelihatan postingan-postingannya Islami-Islami semua. Padahal sebelumnya tuh sholat itu kayak di akhir-akhir atau bahkan ya nggak sholat gitu ya. Jadi nggak menghakimi. Kita nggak memutuskan harapan Allah. Apa tuh harapan Allah? Harapan Allah adalah yang tadi ada harapan di mana ya rahmat Allah itu sampai ke orang tersebut. Jangan sampai kita memutuskan ini nggak bakal tobat dia. Dia nggak bakal lah lebih baik gitu. Ini nggak bisa, nggak boleh menghakimi. Kita adalah dai, kita adalah yang menyeru, bukan hakim. Hakim itu cuma ada di meja hijau gitu. Yang hanya memutuskan orang itu salah dan benar itu adalah hakim, bukan kita. Yang ketiga apa? Seru. Jadi waktu ya walaupun sekarang tuh saya juga masih aktif di dakwah ya dan ada beberapa amanah yang saya lagi kerjain dan menurut saya ya seru-seru aja sih karena saya punya sasaran yang mau saya dakwahin, terus punya organisasi yang isinya teman-teman saya. Dan kalau saya bikin program, teman-teman saya harus ngikutin saya. Ini seru sih menurut saya. Jadi kalau kita punya organisasi seperti MT Binus ini, terus kalian tuh lagi ada di bagian-bagian tertentu, atau kita sebagai alumni kita encourage teman-teman kita mau bikin program-program apa nih buat uh, teman-teman yang masih muda yang bahkan di BINUS tuh baru 1 tahun udah diangkat jadi ketua ketua MT ya atau PJ-PJ di beberapa bidang. Ya apa nih yang seru nih gitu. Jadi ada hal-hal baru yang bisa dicoba gitu. Dan kita harus berani. Toh kalaupun kita salah nilainya satu karena ijtihad ulama tuh nilainya satu dan kita bukan ulama gitu. Dan ijtihad kita cuma berlaku pada kelompok di sekitaran kita saja. Ya udah coba aja yang seru-seru. Kalau gagal ya berarti kita perbaikin, kita kita cari yang baru lagi. Kalau berhasil alhamdulillah itu adalah berkat dari Allah bukan dari ide kita gitu. Terus yang selanjutnya apa? Jalan-jalan, makan-makan sama foto-foto. Tuh, ya. Jadi itu seru. Makanya nih, alhamdulillah nih BLPP sekarang tuh udah mulai sering jalan-jalan makan-makan foto-foto walaupun nanti masih belum ketemu nih waktunya nih karena apa beda nih beda puasanya lagi udah nanti jalan-jalan BLPP udah jalan-jalan duluan nih padahal ini semuanya pengen tuh yang waktu ke Bandung dan lain-lain nah jadi ini yang seru-seru aja gitu ya karena ya kita kan ukhuwah Islamiyah ya jadi yang seru gitu dan lagi-lagi ya jangan takut salah karena salah itu adalah ketika kita akidahnya nggak sesuai dan memang kita melakukan hal-hal yang memang nggak pernah dicontoh oleh Rasul dan fatal gitu ya. Eh, Fatal dalam artian ya bid'ahnya itu membawa kepada kemungkaran. Ya, aneh yakin nggak bakal sampai kayak gitu kan. Makanya santai aja. Yang keempat apa? Yang keempat benar. Apa tuh benar? Benar tuh udah ngomongin tentang benar dan salah. Dan kalau benar dan salah, ada referensinya. Nggak cuma kita doang yang menentukan gitu. Jadi kita research nih bareng-bareng. Kayak misalnya tentang konflik Palestina dan Israel. Ini kan seru kan? Wah, apa tuh? Apa ada Al-Ais Turafah. Ini apa sih ngomongin apa gitu. Terus kalau ada orang yang ngebela Israel, it is correct or incorrect gitu kan. Terus apa yang kemarin rame nih
rame apa gitu. Nah, kita bisa melihat dan kita riset bareng-bareng gitu ya. Kumpul bareng-bareng terus ngobrol. Yang gua dapet tuh dari ceramah ini begini-gini loh. Yang gua dapet dari artikel ini begini-gini loh kayak gitu. Kalau ngerasa kurang, tinggal undang ustadz gitu. Enaknya tuh gitu. Kalau kita punya organisasi tuh enaknya gitu. Kita kurang, kita tinggal undang ustadz. Terus ustadz yang kira-kira seru. Ada yang pakar tentang liberal, ada pakar tentang hal-hal masa kini. Dulu diundang tuh namanya Ustadz Akmal Safril, walaupun dia bukan lulusan Timur Tengah, dia lulusan eksak tuh, anak ITB singkatannya. Tapi dia kalau udah ngomongin tentang dunia-dunia Islam dan apa yang sedang merasuki anak muda sekarang, yang jadi point of view anak-anak muda, anak-anak SMA, anak-anak remaja, dia apa sentilannya sentilun sekali, luar biasa sekali. Contohnya waktu itu pernah dia bilang, sekarang tuh yang dikhawatirkan adalah podcast gitu. Karena anak-anak muda sekarang melihatnya artis-artis yang podcast dan ternyata ada artis-artis podcast yang memang dia membiasakan keburukannya mereka atau membenarkan keburukan mereka. Dan itu nggak ada yang ngefilter, nggak ada KPI di sana, tidak ada yang men-challenge di sana, dan di sana bebas. Makanya dunia podcast ini menjadi tantangan nih buat anak-anak muda sekarang, buat anak-anak. Literally waktu itu Ani dengarnya waktu di masjid ya, aku pakai video ya. Buat anak-anak sekarang, ya kelihatannya sepertinya benar gitu. Ya udah ternyata diikutin. Dan itu ada yang bahkan menceritakan pengalaman, ya maaf ya, pengalaman seksnya mereka. Dan itu yang diceritakan adalah pengalaman, pengalaman seks bebas. Dan itu salah nggak? Itu jelas salah. Tapi gimana sih cara kita untuk mengutarakannya ke teman-teman kita yang lain gitu. Ketika ada yang bertanya seperti itu, ah enggak kok, itu kok ada artis yang bagus juga, tapi dia seks di luar nikah, tapi rumah tangganya lancar, aman, damai, dan tentram gitu, dan lain-lain. Nah, itu ada banyak ya. Nah ini kita bisa bareng-bareng dan kajiannya jadinya nggak itu aja karena ya seru kita ini apa sih ini yang seru apa yaudah undang aja yang kira-kira ahli di situ lagian dan undang ustadz tuh nggak mahal banget kok gitu kalaupun butuh biaya ya udah kita nabung dulu sampai akhirnya di bulan-bulan tertentu tabungan kita cukup gitu ya pakai kas-kas yang lain atau ya dimasukkan ke tujuan apa agenda organisasi yang dananya ya dana dari kampus juga gitu as long as bisa dipertanggungjawabkan insya Allah masih aman kalau di UI itu ada juga dana-dana seperti itu yang kita pakai kalau kurang kita cari sponsor. Nah nah ini ada beberapa tema-tema nih yang mau Anda bahas pakai pakaian yang sesuai dengan tempat dan acaranya ini insya Allah nggak terlalu banyak masalah ya di minus ya sebenarnya nggak harus pakai gamis kok gitu nggak harus pakai pakaian yang harus ada islaminya. Kalau perempuan juga nggak harus pakai satu warna kok gitu. Semuanya bisa disesuaikan gitu. Jadi bisa juga ini kalau untuk Ikhwan ya bisa pakai kaos, jas keren, as long as jangan berlebihan dan jangan terlalu terlihat kurang. Kurang tuh jangan pakai sampai yang murah banget gitu ya. Jangan sampai yang sederhana banget sampai akhirnya kelihatannya nggak cocok gitu terlalu mencolok malah mencolok lebih bagus sama mencolok lebih jelek itu kan sama-sama nggak bagus tapi kita jadi moderat aja di tengah-tengah karena yang terpenting itu sebenarnya adalah akhlak gitu ya akhlak yang penting jadi yang kita fokusin tuh akhlaknya pakaian itu yang penting pantas tadi tergantung acaranya apa tempatnya apa gitu dan usahakan kalian punya semua semua tempat dan acara aneh pernah saya kemarin tuh ke Lembang terus kebetulan istri jadi moderator di suatu acara dan ini 5 hari kita trip di Bandung muter-muter gitu ya ya udah apa dan saya waktu itu maunya pakai kasual aja tapi karena ada acara istri jadi moderator dan punya teman banyak di sana ya saya sebagai suami ya mendampingi ya udah minimal saya bawa jas jadi saya bawa jas bener-bener jas tapi kan jas itu kan kalau digabungin sama pakaian kasual walaupun cuma pakai celana training tapi tetap nyambung kan seperti pakaian resmi gitu itu dipasin gitu ya. Jadi jangan sampai udahlah jangan terlalu berlebihan lah gini gini gini. Tapi
Ya tadi, kalau emang acaranya formal, acaranya itu resmi, ya kita pakai pakaian resmi gitu. Jadi harus punya stok pakaian yang cukup gitu. Terus yang kedua apa? Gak harus selalu di masjid, tapi selalu kangen dengan masjid gitu. Dakwah tuh nggak harus selalu stay di masjid. Sesuai passion aja, asiknya di mana. Kalau emang teman-teman asiknya nongkrong di kafe, di tempat-tempat kopi gitu ya, di tempat-tempat ya, sering nonton nonton film. Habis nonton film kan biasanya makan, terus ngobrol, atau sebelum nonton film ngobrol makan. Aneh tuh dulu sering nonton film sama teman-teman tuh waktu sebelum nikah. Dan salah satu standar saya waktu itu adalah nonton film tuh jangan sampai ninggalin sholat gitu. Kalaupun udah mepet sholat ya sholat dulu. Apalagi film-film yang maghrib dan isya ya, maghrib mepet isya atau apa, zuhur mepet asar gitu. Ini nih film-film sesat nih jamnya nih. Tapi waktu itu saya sama teman-teman mastiin, bahkan waktu itu pernah kita, wah ini udah mau maghrib nih, dan kita kalau kita udah nonton itu keburu isya, nggak bakal dapat sholat maghrib. Udah kita sholat, terus kita nggak dapat musola. Kita datang ke pegawainya, terus minta tempat sholat di sana, terus kita sholat. Padahal itu bukan aktivis dakwah ya, bukan organisasi ya, tapi emang teman main aja. Tapi ya udah, alhamdulillah bisa menyampaikan kebaikan di sana ya. Jadi apa? Kita main asiknya di mana terserah. Yang penting sesuai passion kita. Jangan sampai asik di mana tapi nggak sesuai passion ya. Jadinya tekanan juga. Terus coba deh cari celah buat menyampaikan kebaikan. Karena pada dasarnya nahnu doat qabla kulli syai'in gitu ya. Nahnu doat qabla kulli syai'in. Nah, nggak harus dakwah yang wah kok. Dakwah itu nggak harus ngundang ustadz yang wah gitu ya. Terus bikin apa sponsor yang banyak. Terus pas ustadz datang pesertanya juga banyak gitu ya, atau bikin hashtag terus yang ikut hashtagnya banyak, atau bikin kontes atau lomba-lomba itu lombanya yang ikut banyak gitu. Nggak harus, dakwin aja teman dekat kita gitu. Jadi semoga teman dekat kita tuh nggak cuma ketemu di dunia tapi juga di akhirat, karena lagi-lagi yang bisa mengikat mengikat kita dengan teman kita itu ikatan yang paling kuat adalah ikatan keimanan. Coba deh ya, kalian bayangin teman SD kalian, teman tek, teman SMP kalian, dan teman SMA kalian itu dari berapa orang yang kalian temenin dan pernah jadi teman dekat, mana yang sampai sekarang masih intens apa ngobrol sama kalian dan memang berbagi info dan bahkan ketemuan. Biasanya nggak banyak. Tapi kalau teman seiman itu pasti aja ada. Seiman tuh bukan berarti ya teman-teman satu Islam ya, tapi teman-teman sama-sama buat untuk meningkatkan keimanan, teman-teman yang sama-sama bertobat dan lain-lain kayak gitu ya. Ngerti lah ya maksudnya teman yang berteman karena keimanan gitu. Itu di kampus sana aja nih ada satu grup dan memang sangat intens diskusinya. Dan kalau kita lagi ada main ke rumah temennya, kita ke suatu tempat, kita main ke rumah temennya dan lain-lain, itu itu ada nih satu grup, dan satu grup itu ya satu grup lembaga dakwah gitu, dan itu seru gitu. Bahkan pas saya mau ngeplay beasiswa atau mau kuliah di mana gitu ya, itu saya masih nanya-nanya, dan mereka masih ya seneng dan sayang juga sama kita gitu. Dan ini seru gitu ya. Jadi banyak-banyak ini teman-teman kita yang sesurga. Mudah-mudahan ya, surga amin ya robbal alamin. Gitu. Jadi ya istilahnya semuanya bahasa Arabnya adalah dakwah fardiyah, dakwah sendiri gitu. Jadi kita cari teman-teman dekat kita, atau kita mencari teman untuk kita deketin, terus kita dakwahin itu jadi teman dekat kita gitu ya. Ini bakal kerasa banget ketika kalian sudah menikah, sudah berkeluarga, ketika sudah bekerja. Itu kerja itu sudah nggak punya waktu lagi untuk punya dunia dunia teman gitu ya. Makanya apa kalau udah punya teman-teman yang bertemu dengan karena iman itu enak deh beneran gitu ya. Kita akan bisa saling nasihati, saling
saling menyayangi gitu ya. Nah, yang ini jangan sampai kita nggak tahu nih dunia Islam gitu ya. Apa sih dunia Islam? Misalnya konflik Palestina itu tentang perebutan Baitul Maqdis gitu. Atau di Syria sama Yaman ini lagi perang saudara ya, Syria sama Yaman ini. Di Mesir ini lagi ada krisis ekonomi yang parah ya, dan memang Presiden Mesir itu kebetulan memang salah satu bonekanya Amerika ya, walaupun nggak terlalu tahu sampai ke politiknya, at least kita tahu gitu ya dunia Islam tuh sekarang lagi gimana sih gitu. Nah misalnya kalau kita ngomongin tentang konflik Palestina tuh ada gerakan-gerakan internasional. Kita tahu nih gerakan internasional untuk konflik Palestina apa, boykot gitu. Berarti kita kalau bisa boykot juga nih, boykot yang memang kita bisa atau sanggup untuk boykotnya. Misalnya kalau ngopi ya jangan di Starbucks, kita bisa ngopi di tempat lain kok. Misalnya kita ngopi di Janji Jiwa, Kopi Kenangan gitu ya, dan lain-lain yang memang lebih lokal. Ya kopi-kopi lokal sebenarnya juga enak-enak kok gitu. Nggak harus di Starbucks gitu. Dan memang boykot ini berpengaruh ya. Saham Starbucks tuh sekarang turun jadi 50%. Bahkan sampai si apa foundernya tuh ikut buat turun langsung ngurusin Starbucks ini, walaupun mereka masih denial ya kalau ini permasalahannya karena boykot, tapi ini jelas 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 karena boykot. Bentar ya, di mana? Kamu tanya taruh mana? Oke, Pak ya. Jadi ngaruh, jangan sampai ketika boykot ini berhasil, kita nggak ada di dalamnya atau di tengah-tengahnya. Jangan sampai ketika ini boykot nih berhasil nih bikin apa sponsor-sponsornya Israel dan Yahudi itu kalang kabut gitu ya, atau turun sahamnya, atau bahkan nanti bangkrut. Bahkan Starbucks sih beberapa negara Islam tuh bangkrut ya, benar-benar ditutup gitu ya. Nah ini jangan sampai kita nggak masuk bagian dari ini, bagian dari gerakan bareng-bareng ini. Terus terakhir ya gerakan blockout. Nah ini belum aneh lakuin karena ini nggak punya sosial media. Aneh punya sebenarnya kayak Facebook sama IG, cuman aneh nggak punya aplikasinya di HP gitu. Nah ini kan buat teman-teman yang memang aktifnya di IG, nah ini bisa nih blockout selebriti, yaitu ada seleb-seleb yang memilih diam atau bahkan jelas-jelas mendukung Israel itu diblok, dan itu ngaruh banget. Bahkan ada selebritis ini aneh lupa namanya siapa, ini sampai pengikutnya tadinya 10 juta jadi 5 juta. Bukan Taylor Swift, itu kurang sekitar sejutaan lah pengikutnya. Tapi kan ini waktu itu karena dia ngikutin kayak Ratu Inggris yang dulu nggak empati sama rakyatnya ketika terjadi bencana kelaparan. Itu sampai berkurang setengahnya. Dan itu benar-benar ngaruh sama financial supportnya mereka. Jadi intinya semua perusahaan dan semua apa financial ini ngaruh sekali. Jadi biasanya kayak gerakan evolusi Prancis itu dimulai awalnya itu dari para cendekiawan. Terus cendekiawan itu mencerdikan para kaum kaum masyarakat gitu. Nanti masyarakat akan mempush para influencer. Kalau udah influencer yang di-push dan mereka juga bergerak, maka waktunya semua kalangan masyarakat yang akan mulai bergerak untuk setelah itu baru berpengaruh pada pemerintah. Dan ini sedang terjadi di Amerika Serikat. Kan kaum cendekiawan misalnya kampus-kampus, makanya mereka bikin kayak camping-camping dan lain-lain gitu ya. Terus yang kedua eh, apa mencerdaskan para masyarakat di sana sampai survei itu sudah mulai mendukung Palestina gitu. Terus habis itu para masyarakat dan para cendekiawan ini membuat gerakan agar influencer itu atau salah satunya artis-artis Hollywood itu bikin atau bersuara gitu ya, tidak sampai silence ini kayak gitu. Gitu ya. Jadi seperti ini untuk menjadi alumni yang hebat gitu ya. Dan tadi dakwah-dakwahnya kayak gitu. Kalau kita sudah seperti ini, insya Allah ketika kita ngarahin ke teman-teman pengurus ya akan lebih seru lagi gitu ya. Jazakumullah khairan ya. Ini
Ini lebih kalau kredit untuk PPT yang aneh pakai. Ada pertanyaan? Silakan. Udah jam 9. Tafadhol, Adi. Baik, syukran jazakallah khairan Bang Imin atas materi yang tadi disampaikan ya, tentang apa itu alumni yang hebat, tentang seruan boykot, tentang bagaimana sih cara menjadi alumni, tips and triknya. Terkadang seputar tadi, jikalau ada yang ingin bertanya, terkadang open mic atau bisa tulis di kolom chat ya kayaknya. Hmm. Atau boleh mau bertanya seputar eh, aktifan BPT itu ngapain aja sih nantinya, apa aja. Nah, mungkin Bang Imin saya mau nanya seputar boykot ya. Eh, Kira-kira ada nggak sih Bang produk daftar atau list produk lokal yang eh, apa ada indikasi mengarah ke supporting Israel gitu? Gimana gimana? Coba ulang lagi tadi. Kira-kira kira-kira ada daftar produk lokal nggak sih Bang yang ada indikasi untuk mengatakan supply untuk support Israel gitu? Oh, produk lokal. Nggak ada. Nggak ada ya? Walaupun memang ada sih perdebatan kayak ternyata produk ini apa ada hubungannya sama Israel dan lain-lain. Tapi sebenarnya setahu aneh sih itu masih perdebatan ya. Jadi kayak walaupun emang nggak semuanya benar-benar murni bukan Israel, Hmm. tapi emang emang Israel tuh emang punya beberapa beberapa investasi di beberapa produk itu gitu. Cuman cuman seingatannya kesimpulannya adalah nggak tetap nggak mendukung Israel dan itu nggak dipakai juga. Itu lebih ke arah kayak berapa persentase investasinya emang beberapa punya emang orang Israel. Cuman waktu itu kesimpulan singkatannya waktu itu kajian-kajian BDS ya. BDS kan uh, Hmm. movement yang ada yang ada di dunia ya. Ya, Hmm. BDS itu BDS movement ya. Itu kesimpulannya adalah ya kalau kalau emang dia benar-benar mendukung gitu apa atau cuma punya personal itu beda gitu. Dan soalnya untuk produk lokal di Indonesia soalnya sih nggak ada ya yang aneh yang aneh sadarin ya. Jadi kalau misalkan ada belum ketahuan ya daftarnya bisa lihat di mana gitu. Ya soalnya nggak ada sih. Kan? Jadi ya insya Allah masih aman lah kalau produk lokal Indonesia ya. Kalau jaga kalau produk luar ya produk luar harus dicek dulu. Hmm. Ya itu banyak dan yang paling kerasa ya itu sih apa Unilever ya yang sih Itu sih banyak banget. Unilever. Nah itu pastiin aja jangan sampai ada Unilever. Terus kalau emang bisa menghindari Aqua bisa, tapi kalau nggak bisa ya udah nasib kayak Aqua galon tuh kan yang paling bagus Aqua ya. Jadi dia masih pakai Aqua galon. Saya nggak bisa kalau nggak pakai Aqua galon karena bingung juga kayak gitu-gitu. Tapi kalau bisa kayak misalnya tadi ya menghindari ini Starbucks dan lain-lain. Tadi produk Unilever kayak misalnya apa dulu aneh suka tuh sampo Head and Shoulders karena dingin gitu. Sekarang udah ganti. Nggak tahu samponya apa yang penting bukan Unilever. Ya, ya, benar.
Oke. Baik, sekian bang. Apa aja yang lain kalau ada yang ingin ditanya, ada di open mic-nya, tulis di kolom chat ya. Atau yang ini kan udah sesi kedua ya. Atau yang udah apa udah ada job desk yang kemarin-kemarin boleh didiskusikan kembali di sini nggak apa-apa kakak. Ya, apa lagi? Lebih Apa? jelas di suaranya di. Mendem ya? Iya bener. Oh bener. Iya nih, lucu. Iya, ini kan udah sesi dua ya. Apa dulu yang eh, mungkin lagi ada job job desk di programnya di kaderisasinya yang mana eh, termasuk juga rangkaian dari sesi enhancement session dua kali ini Fadil untuk ditanyakan kalaupun memang ada yang ingin didiskusikan ya Fadil. Oke. Mungkin dari Fatih, oh ya, eh, sama ini mau kabarin juga mungkin untuk Raffi ya. Raffi kan jadi kandidat kaderisasi ya. Mungkin di kaderisasi ini di pengkaderan ini masih belum ketahuan nih juga apa job-job yang dan job-job yang bisa dilakukan apa sembari disiapkan juga sih. Jadi nggak apa-apa kita yang belum ada job desk kita untuk ikut dulu untuk sesi-sesi enhancement eh, yang mungkin nanti akan diadakan lagi satu lagi. Yang judulnya nanti akan diinformasikan di grup WA. Oh ya, sembari menunggu pertanyaan dan mungkin barangkali ada yang lainnya, jangan lupa di absen dulu ya. Apaan? Oke, Diva, teman-teman sekalian, jangan lupa untuk di absen terlebih dahulu ya untuk sesi kali ini. Ini juga untuk pendataan di kehadiran kita sih. Hmm. Assalamualaikum Bang, boleh izin tanya Bang? Ya, Kak Fadil, Hafiz, kepada Apa nih, mungkin berkaitan sama tim program ya. Karena kemarin kan tim program beberapa deh yang sempat udah ngobrol-ngobrol ya sama teman-teman di kampus gitu ya, di Alsut sama di Kemanggisan. Dan eh, kalau kita coba apa tuh throwback ya ke 2 tahun, 3 tahun yang lalu ya kurang lebih di masa-masa pandemi, ya kurang lebih 2 tahun di rumah aja gitu ya dan nggak ada interaksi di luar dan kalau ngelihat dari kepengurusan sekarang ini saat dulu pandemi ya mereka masih di masa-masa SMA jadi ketika di SMA tuh ya nggak ada gambaran gimana caranya berorganisasi terus eh, nggak ada kegiatan yang mereka bisa pahamin gitu ya sebagai sebuah aktivitas organisasi dan lain-lain sebagainya ya. Nah, berkaitan sama tim program yang mungkin pernah di-mention sama Bang Imin, pelatihan seperti apa gitu ya Bang ya, yang kira-kira efektif buat eh, kita adakan gitu ya dari tim BLPP untuk eh, ya untuk mereka ya buat teman-teman pengurus saat ini. Syukran Bang. Ya, kalau untuk pelatihan program kan sebenarnya
fokus aja ke masing-masing pelatihan. Misalnya di BINUS ini, BMT ini ada tentang apa nih? Misalnya ada tentang CR, tentang kaderisasi, dan tentang apa event gitu ya. Ya udah fokus. Kalau bisa sih jangan semuanya ya. Jadi kalau bisa eh, ada beberapa sesi. Bentar. Sesi pertama tuh ada tentang CR gitu ya. CR tuh gimana sih gitu. Dibagi berapa tuh sama sampai bikin projectnya gitu. Kalau bisa sampai kalau CR kan harus detail ya, eh, detail sampai menentukan tanggal, menentukan nanti gimana standar prosedurnya seperti apa gitu. Terus sama ah, kalau bisa kita punya kalau di share tuh waktu dulu waktu di yang menurut saya itu lumayan cakep tuh misalnya standar ketika bikin ah, bikin poster ya saya poster buat di IG atau standar buat videonya seperti apa itu udah distandarisasi jadi ketika kita mau posting sesuatu itu pasti otomatis keren karena udah ada template-nya misalnya seperti itu bisa. Nah, terus yang kedua kalau misalnya kaderisasi ya misalnya dibuat gitu ya standar itu sebenarnya kalau mau pertemuan tuh berapa kali sih sehari berapa kali sih sebulan gitu terus pertemuan tuh apa aja terus kita sebagai seorang yang megang kaderisasi tuh view-nya gitu tuh seperti apa kayak misalnya view-nya kita adalah eh, membuat kaderisasi memastikan setiap orang tuh kenal nih setiap teman-temannya minimal semua Ikhwan tuh kenal sama Ikhwan yang ada di organisasi kita atau apa tuh kenal dengan organisasi kita berarti standarnya kita harus buat apa nih buat kegiatan apa terus didetailin kegiatannya apa jadi sejenis kayak workshop ya tuh jadi ketika pelatihan itu pada saat itu juga sudah kita mempunyai draft proposal gitu ya atau draft rangkaian kegiatan atau kinerja ya ini nggak ngerti sih kalau istilah di minusnya apa. Jadi nanti setelah selesai ya kita tinggal jalanin gitu. Dan kalau bisa sih yang diundang kalau bisa yang memang punya atau yang sedang ada di kegiatan tersebut gitu. Kalau memang memungkinkan bisa undang dari pembina kampus lain ya bisa undang pembina kampus lain nanti minta minta Pak Robi mungkin ngasih rekomendasi kan Pak Robi teman-teman kampus dari kampus yang lain punya banyak ya gitu. Jadi yang lebih terstruktur gitu. Kalau memang mau organisasi ya. Atau ya sesederhananya kalau paling sederhana sistemnya main gitu. Main tuh maksudnya silaturahmi. Jadi cari di BINUS alumni-alumni BINUS yang memang dia di tahun-tahun sebelumnya tuh sukses untuk membawa syiar tersebut atau tahun-tahun sebelumnya kaderisasinya bagus. Nah, kita bisa ini. Atau tadi kalau atau misalnya BINUS kontak dengan ITB, UI, lembaga dakwahnya, terus minta mereka buat presentasi, terus kita mendengarkan. Nah, ini bisa jadi inspirasi juga. Oh, ternyata sistem kaderisasinya di UI begini. Oh, tentang sistem kaderisasi di ITB gini. Nah, itu bisa kita kulik juga nih. Oh, di BINUS tuh begini. Ada masukan nggak? Nah, mereka nanti bisa ngasih masukan, terus kita coba catat dan kita coba perbaiki. Kayak gitu. Itu juga bisa. Itu sih sarannya. Oke, siap Mas Syukron. Berarti tergantung kreativitas kita aja ya untuk membuat programnya sebenarnya. Iya, karena kita tuh sekarang udah di era digital. Kita nggak perlu ke UI, nggak perlu ke ITB, nggak perlu ke IPB. As long as kita punya kontak ketua lembaga dakwah kampusnya, lembaga dakwah fakultas, terus kita bikin arrangement, kita bikin Zoom, udah kita bisa ketemu gitu.
Enak kok sekarang. Oke, oke, siap. Syukran Bang Imin. Yang mungkin masih ada lagi yang mau bertanya. Kalau nggak ada, kita tutup di 21.30 ya. Ya mungkin Raffi boleh di tag ya untuk dari message-nya. Kan kemarin ini memang absen, coba mohon di absen dia kemarin. Kayaknya cukup Bang Adi. Coba. Eh, kalau nggak ada, eh, coba hmm, cukup, hanya cukupkan aja kali ya. Dan udah 2:30 juga. Mungkin nanti kalau yang mau nanya lagi bisa dikit aja kali ya. Lukman mungkin mau bertanya Lukman. Halo Lukman. Halo. Nggak ada. Oh nggak ada coba. Oke baik. Mungkin eh sembari kita sebelum kita akhiri session kita kali ini, ada baiknya kita dokumentasi dulu kali ya. Yang bisa on cam boleh di open kameranya. Ardian. Assalamualaikum ya. Oke, Adimas, Alukman, Hafiz. Oke, oke. Dalam hitungan ketiga ya. Coba izin. Satu, dua, tiga. Sip. Ya, makasih teman-teman yang udah pada menyempatkan eh, hadir ya di sesi kedua kali ini. Eh, Sebelum kita tutup, ada baiknya kita mengucapkan istighfar sebanyak-banyaknya. Membaca doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya, demikian rangkaian sesi kedua kali ini. Apabila ada perkataan yang salah dan hilaf mohon dimaklumi, yang karena yang benar datangnya dari Allah sendiri maupun yang sehingga yang salah
datangnya dari anak pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. syukran Hafiz, syukran Tira, syukran Wahana. Oke. Dimas, halo, masih standby kah?